PDIP mengumumkan 13 bakal calon gubernur dan wakil gubernur di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Namun demikian, tidak ada nama Anies Baswedan di Pilgub Jakarta yang diumumkan oleh PDIP. Aduh, kemana Anies Baswedan? Kasih iman dong. Bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 305 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 13 provinsi, yakni Provinsi Aceh. Calonnya adalah Bapak Muzakir Manaf. Muzakir Manaf ya. Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Rahmayadi. Edi Rahmayadi. Riau, Bapak Abdul Wahid dan Bapak SF Herianto. Dari Bengkulu, Bapak Helmi Hasan dan Bapak Mian. Helmi Hasan. Dari Nusa Tenggara Barat, Hajah Rahmi dan Bapak Musyafirin. Dari Sulawesi Utara, Saudara Stephen Kondong. Dari Kalimantan Tengah, Saudara Nadal Syah dan Sigit Yunianto. Dari Kalimantan Timur, Bapak Isra Nur dan Hadi Mulyadi. Isra Nur. Sulawesi Selatan, Bapak Ramadan Pamanto dan Azhar Arsyad. Sulawesi Tenggara, Bapak Lukman Abu Nawas dan Laude Ida. Lukman Abu Nawas. Papua Barat, Papua Barat Daya, Bapak Letjen TNI Purnawirawan Yopi Ones dan Ibrahim Bugaje. Sulawesi Tengah, Bapak Rusdi Mastura dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Agusto. Dari Maluku, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jeffrey A. Rahawarin dan Abdul Mukti Keliobas. Serta kabupaten kota sebanyak 292 daerah yang akan kita lihat tayangan dalam video berikut ini. Itulah barusan disampaikan oleh Hasto Kristianto, 13 balon gubernur untuk wakil gubernur di beberapa daerah. Namun demikian tidak ada nama Anies Baswedan dan juga Andika Perkasa yang katanya digadang-gadang ya untuk maju di Pilgub Jakarta ataupun di Jawa Tengah. Jadi fix ya, ini tidak ada nama Anies Baswedan dan juga Andika Perkasa. Ya, PDIP kenapa sih belum mengumumkan nama-nama calon untuk Pilgub Jakarta dan juga di Jawa Tengah? Kenapa? Ya, kita tanya ya politisi PDIP. Ya, Jakarta ini kan daerah yang spesial ya. Telurnya double. Jadi semua atensi politik nasional, menjadi gravitasi politik nasional itu sentralnya di Jakarta semua. Tentu kita menyadari bahwa Jakarta adalah daerah yang sangat strategis, sama dengan banyak provinsi lain yang hingga gelombang pertama saat ini kami masih memerlukan waktu untuk menajamkan mitra kerjasama sekaligus nama-nama calon. Bagaimanapun di Jakarta ini keunikannya bertambah karena di sini tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendirian. Sehingga kami pun jika ingin mengusung calon juga tentu harus bersama-sama dengan partai politik lain. Nah, ini semua sedang berproses. Tapi kami bisa pastikan bahwa di Jakarta ada banyak sekali nama yang layak untuk diajukan dalam kontestasi. Banyak layak ya. Termasuk di dalam kader-kader internal kami pun kami punya stok nama yang sebenarnya cukup banyak. Jangan lupa, tidak hanya terpaku di nama Pak Ahok dan Pak Anies misalnya, tapi ada nama lain. Kalau selama ini ada dua nama itu yang terus disebut-sebut. Kalau kami juga masih punya Pak Jenderal Andika Perkasa. Lalu ada lagi misalnya Pak Abdullah Azwar Anas, termasuk Bu Risma, lalu beberapa menteri di kabinet, itu juga adalah bagian dari nama-nama yang terus kami godok. Sehingga masih ada cukup waktu sampai ke batas akhir pendaftaran, dan itu akan kami maksimalkan sebaik mungkin, karena kalau membaca dan mendengarkan pidato Ketua Umum PDI Perjuangan tadi pada waktu menyerahkan rekomendasi, itu kan clear and loud, crystal clear pesannya bahwa memimpin satu daerah itu nggak boleh main-main. Jadi bukan hanya mekanisme how to win yang kita pikir, tetapi juga how to govern dengan baik. Maka itu perlu waktu untuk melakukan pendalaman.
Itulah keterangan dari PDIP yang mengatakan bahwa PDIP masih menimbang-nimbang dan masih memikirkan dan perlu waktu untuk Pilkada Jakarta dikarenakan Jakarta adalah merupakan daerah istimewa dan istimewanya itu pakai telur dan telurnya double gitu katanya, sehingga kalkulasi politiknya itu sangat jelas. Dikarenakan memang jelas sih kalau PDIP memang tidak bisa mengusung di Jakarta dengan PDIP sendiri dikarenakan seluruh partai telah diusung ke Kim plus tentu saja tidak bisa punya teman untuk mengusung di Pilkada Jakarta dikarenakan PDIP hanya 15 kursi. Hal senada juga disampaikan oleh Hasto Kristianto terkait kenapa PDIP belum mengumumkan untuk Pilkada Jakarta. Ini kan lagi marak juga partai politik diobok-obok oleh pihak penguasa ya Pak. Maksudnya apakah ini ada korelasinya mengenai hal itu dari pidato Bu Mega tadi? Ya, tiada asap tanpa api. Yang sampaikan Ibu adalah menyuarakan kebenaran. Partai punya ADRT, punya kedaulatan. Ketika sosok yang sebelumnya betul-betul seluruh permintaannya dipenuhi, tapi kemudian tetap saja hukum dijadikan sebagai alat memaksa seseorang mundur, itu yang diterima laporannya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Hal-hal itu tidak bisa kita biarkan. Apalagi kita ini punya marwah sebagai bangsa pejuang. Kita bukan orang yang bisa ditakut-takutin. Belanda saja kita lawan. Mas, dengan pergantian Mas, soal kabar pilkada, rencana Mas, pergantian kenapa Pak Mas? Yasona itu apa itu masih menjadi bagian dari upaya untuk mengambil alih PDIP itu? Ya, sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, Presiden punya hak prerogatif. Ya, kita menghormati hak prerogatif dari Presiden itu. Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan menjadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak. Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami nggak pernah melakukan tekanan-tekanan, tidak pernah ada dendam ya terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan. Jadi itu seharusnya juga dipakai bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Iya, 5 tahun bos. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang dicarikan Ibu Mega kepada kami. Mas, soal pilkada Mas, kenapa Banten sama DKI belum diumumkan Hari ini hari ini? Kenapa Banten sama DKI belum diumumkan? Kita lihat permainan dulu, karena masih ada yang mau mengatur-ngatur. Sampai kemana mengatur itu mengalir sampai jauh, nah, kita akan lihat. Itu seni dalam politik. Kalau untuk Banten gimana Mas, Banten? Apakah Airin akan diusung? Ya, gelombang kedua kan pendaftaran tanggal 27. Tanggal 24 KPU akan mengumumkan tentang rencana pendaftaran tersebut. Itulah pernyataan Hasto Kristianto mengapa Jakarta belum diumumkan dikarenakan kata Hasto masih banyak menimbang-nimbang dan ada seni-seni permainan, begitu kata Hasto. Untuk rekomendasi calon wali kota Solo juga masih menunggu, itu kata FX Rudiatmoko. Sepertinya kan nggak belakangan atau sebelah tengah. Belum. Saya nggak ngerti. Kan mau dibacakan Ibu tuh hari ini. Ya, Nanti kita tunggu no. Dibacakan Pak Hasto, tapi cuma beberapa Pak. Oh ya weh ngenteni. Sisanya di Ngenteni. apa, surat. Oh surat. Ya. Berarti Solo disurati kan gitu Ah, tak? Ya, mungkin nanti sudah ada silakan. tembusan hari ini. Belum. Masih menunggu berarti ya Pak. Nunggu. Hah? Oh, orang yang wong bane orang bocor. Orang anak ciri nih ya. Kemarin kan ada surveinya dari PDIP internal, gimana Pak hasilnya? Ya hasilnya teman-teman yang tim pemenangan banyak. Saya nggak ikut baca. Ada laporan tinggi siapa Pak? Orang mau tuh. Pak kalau untuk apa yang rekomendasi nanti di Solo itu 1 atau sekaligus? Kan 8 wali kota, 12 wakil wali kota yang kita kirim ke sana. Tapi kita tidak tahu yang daftar di DPD ada nggak, DPD ada. Itulah FX Rudiatmoko, kader PDIP yang juga merupakan ketua DPC PDIP Solo yang mengatakan bahwa tunggu saja pengumuman mengenai calon wali kota Solo. Megawati juga meminta jangan sampai ada terjadi kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif begitu ya. Nah itu pada masukin pilkada ya. Ibu Mega ngomong ke siapa? Ya yang akan melakukan. Jangan ada TSM. Biarkan kita rakyat itu memilih dengan sukacita.
TSM tuh terstruktur, sistematis, dan masif. Lah orang yang melakukan itu yo orang Indonesia loh. Berarti apa? Akibat suatu perintah ini sebenarnya lupa bahwa ini ingin memecah belah bangsa sendiri. Loh saya bilang loh, sayang Pak Mahfud nggak ada. Saya kan nanya, sebetulnya saya terus PDI Perjuangan nih warga negara Indonesia apa bukan toh? Pak Mahfud kan gini-gini. Artinya lah iyalah. Lah saya jawab sendiri, ya lah makanya karena kita warga Indonesia maka kita boleh yang namanya oleh KPU, ya dong, syah ikut pemilu, ikut pilpres, ini pilkada gitu. Udah berhenti dong. Yang namanya apa sih? Yang TSM dulu mengorganize. Saya selalu bilang organisasi adalah organ, sama aja. Kalau kamu pencet ini, kamu gigit aja, yang sakit kan nggak di sini aja, semua itu adalah organ kita diorganisir, dikonsolidasikan untuk bisa mengerti apa arti kemerdekaan, apa arti Pancasila, apa arti kehidupan kekeluargaan gotong royong, apa arti namanya Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang mulai. Itulah Megawati Soekarno Putri yang meminta agar tidak terjadi suatu kecurangan secara TSM begitu ya. Kira-kira begitu.